Menantu Super. Bab 5401-5410. Bab 5401 Pemilik yang salah. Mendengar ini, bawahannya sedikit mengernyit, lalu dengan cepat bertanya, apakah pemilik desa punya pengaturan lain? Pemilik desa tersenyum lembut, bagaimana menurutmu? Kita menghadapi Han San Qian. Bagaimana saya bisa menaruh semua harta saya di satu akademi sipil dan militer? Bagaimana jika kita kalah? Apakah persiapanku selama puluhan tahun akan hancur dalam satu hari? Bagaimana mungkin? Tokoh-tokoh terkenal telah berkembang selama beberapa dekade. Semua energi dan sumber daya material yang dihabiskan dalam beberapa dekade ini sangat besar. Namun, bukankah terlalu bodoh untuk mengesampingkan semua harta karun? Tuan, Anda tidak mengandalkan Xiao Tao, bukan? Pria itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, meskipun Xiao Tao memang mungkin diancam oleh kami, bawahan saya juga ingin mengatakan sesuatu. Untuk bawahan, apapun yang disebabkan oleh ancaman, pada kenyataannya, semuanya sangat tidak stabil. Lagi pula, Han San Qian dan Su Yingxia sama-sama orang pintar, dan Xiao Tao adalah tipe orang yang tidak pandai berbohong. Aku khawatir meskipun Xiao Tao tidak memberitahu, pasangan itu pasti akan menyadarinya. Apa yang Anda katakan sangat bagus dan sangat benar. Memang, seperti yang Anda katakan, kami hanya dapat menganggap masalah Xiao Tao sebagai sebuah poin untuk dikembangkan, tetapi itu tidak pernah bisa dianggap sebagai harapan besar bagi kami. Saya yakin Han San Qian mungkin tidak melihat sesuatu yang aneh pada Xiao Tao, tapi bukan berarti Su Yingxia juga tidak bisa menyadarinya. Wanita selalu waspada terhadap wanita, meskipun Su Yingxia tahu bahwa hubungan antara Han San Qian dan Xiao Tao adalah sangat murni. Ini adalah sifat manusia. Anda mencintai seseorang, dan ketika lawan jenis yang luar biasa muncul di sampingnya, meskipun Anda mempercayai kekasih Anda pasti akan khawatir apakah lawan jenis punya ide lain. Oleh karena itu, dalam hal ini masyarakat akan selalu memiliki tingkat kewaspadaan tertentu. Dan terutama antara dua wanita. Meskipun Su Yingxia tidak mungkin menjadi sangat cemburu dan menjadi sasaran seperti wanita lain, dia pasti memiliki perasaan yang berbeda terhadap Xiao Tao dibandingkan orang biasa. Dan perasaan seperti inilah yang seringkali membuat Su Yingxia menjauh dari Xiao Tao. Dengan kata lain, jika Anda menjauh dari orang tersebut, jika dia punya ide atau trik, dengan sendirinya Anda akan melihat dengan jelas. Jadi, Xiao Tao hanya bisa memperlakukannya sebagai alternatif, kata pemilik desa dengan lembut. Ini tentu saja yang terbaik, kalau tidak saya akan sangat khawatir Xiao Tao tidak bisa diandalkan, kata bawahan itu. Jangan khawatir, pemilik desa ini tidak sebodoh itu. Dengan kata lain, karena pemilik desa berani muncul menghadap Han San Qian, itu berarti pemilik desa telah melakukan persiapan yang matang. Orang-orang dari akademi sipil dan militer baru muncul di permukaan. Saya memiliki banyak persiapan dalam kegelapan. Alasan mengapa kami tidak memperjelasnya adalah kami berharap orang-orang di perguruan tinggi seni liberal dapat berpikir bahwa mereka adalah satu-satunya garis pertahanan, sehingga mereka dapat bertindak hati-hati dan berjuang cukup keras. Saya membiarkan orang bekerja untuk saya, bukankah saya harus membiarkan mereka menganggap diri mereka sebagai tangan kanan saya? Saya tidak akan pernah memberitahu mereka bahwa di mata pemilik desa, Anda tidak lebih dari umpan meriam, tidak lebih dari busuk ikan dan udang, kan? Mendengar ini, Sang Xia buru-buru tersenyum, pemilik desa sangat bijaksana. Dengan cara ini, saya bisa yakin. Kamu bisa menaruh hatimu sepenuhnya di perutmu. Kamu harus tahu bahwa sebagai pemilik desa ini, aku bisa membangun pijakan di negeri setan pemakan manusia ini dan mendirikan toko terkenal yang benar-benar tak tertandingi ini. Bagaimana aku bisa menjadi seseorang yang tidak sepenuhnya siap menghadapi segala sesuatunya? Jika saya benar-benar orang seperti itu, apalagi tidak mampu menghadapi Han San Qian hari ini, bahkan tanpa dia Han San Qian, pemilik desa ini akan dibunuh oleh iblis di negeri itu. Setan dahulu kala. Dimakan hidup-hidup, kata pemilik desa dengan dingin. Bawahan itu mengangguk, hidup pemilik desa. Melihat penampilan heroik Han San Qian, pemilik desa terlihat sangat kedinginan. Han San Qian, aku ingin membuktikan bahwa aku jauh lebih baik darimu, dan aku ingin memberitahu orang-orang itu bahwa memilihmu daripada aku akan menjadi kesalahan terbesar yang mereka buat dalam hidup mereka. Dasar jalang, tunggu aku saja. Bab 5402, tarikan ini. Adapun Han San Qian, orang-orang di kolom pertama menderita kerugian yang sangat serius akibat serangan gila Han San Qian.
Untungnya, bawahannya telah mengirimkan perintah tepat waktu, dan tim cadangan akhirnya berkumpul saat ini. Jumlah orang di kolom cadangan cukup, dan mereka dapat dengan cepat membentuk formasi segera setelah mereka naik, dan orang-orang di kolom pertama yang sudah tidak lengkap akhirnya memiliki kesempatan untuk bernafas. Namun, mereka kini juga mengetahui dengan baik kemampuan Han San Qian, dan mereka juga khawatir tim cadangan akan mengikuti jalan lama mereka sendiri ketika mereka muncul dan dikalahkan oleh Han San Qian seperti ini. Oleh karena itu, mereka tidak memilih mundur secara langsung pada kali pertama, melainkan bertahan dan menggunakan diri mereka sebagai sayap untuk membantu tim cadangan menyerang dan menekan Han San Qian. Untuk sesaat, situasi tiba-tiba berbalik. Pihak Wen Yuan, yang benar-benar tak terhentikan, tiba-tiba mulai menghancurkan serangan Han San Qian lagi. Utusan khusus, Han San Qian sudah menunjukkan kelemahan. Saya kira dia juga lelah. Haruskah kita segera mengirimkan lebih banyak tim cadangan untuk mendukungnya? Manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Mendengar perkataan bawahannya, Hei Feng yang sedikit cemas, merasa seperti tiba-tiba melihat terang hari di kegelapan, atau lebih seperti menggenggam sedotan penyelamat di dalam air. Dia khawatir tidak ada cara untuk memecahkan teknik menarik Han San Qian saat ini. Laporan dari bawahannya ini hanya memberinya peluang besar. Tidak. Melihat Hei Feng akan setuju, utusan berpakaian putih itu dengan cepat berbicara untuk menghentikannya. Hei Feng buru-buru bertanya, kenapa tidak? Utusan khusus berbaju putih tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk beberapa saat, saya tidak tahu harus berkata apa kepada Anda, tapi dari intuisi saya, Han San Qian seharusnya melakukan ini dengan sengaja untuk membujuk kami mengirim lebih banyak orang untuk menyerang. Kirim lebih banyak orang untuk menyerang. Utusan khusus Akademi Seni Bela Diri, apakah menurutmu ini masuk akal? Yang diinginkan Han San Qian adalah agar kita menyerangnya dengan orang sesedikit mungkin untuk membentuk serangan tersebar terhadap kita. Jika dia ingin kita mengirim lebih banyak orang ke sana. Jika kamu mengalahkannya, lalu mengapa dia tidak bodoh? Mengapa dia harus berlarian dan melawan kita secara langsung, bukankah akan ada lebih banyak orang? Kata bawahan itu sedikit tidak puas. Utusan berbaju putih itu menggelengkan kepalanya, segalanya tidak sesederhana yang Anda kira. Saya khawatir, ini tidak sesederhana yang saya kira, tetapi Anda, utusan khusus Wu Yuan, ditakuti oleh Han San Qian. Selain itu, hanya ada beberapa orang di Wu Yuan, hanya beberapa lusin. Sekali Anda gagal, Anda secara alami akan mudah takut. Selanjutnya, siapa yang tahu apa yang terjadi dengan Akademi Bela Diri dan Han San Qian sebelum Akademi Seni Liberal kita tiba? Apa maksudmu dengan ini? Utusan berpakaian putih itu bertanya dengan sedikit marah. Bawahan itu mendengus dingin, apa maksud saya? Bukankah Anda, utusan khusus Akademi Seni Bela Diri Anda, belum mengetahuinya? Formasi manusia di Akademi Seni Bela Diri Anda sangat rusak, yang berarti Han San Qian telah sepenuhnya melampaui Anda menurut logika normal, Yan. Tidak peduli seberapa kuat utusan seni bela diri Anda, sangat mustahil bagi Anda untuk melarikan diri tanpa cedera di depan Han San Qian dengan kemampuan Anda sebagai seorang prajurit. Tapi lihat dirimu. Bukan hanya hidupmu yang aman, kamu bahkan tidak memiliki luka apapun di tubuhmu. Aneh bukan? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang termasuk Hei Feng Zai tidak bisa tidak melihat ke arah utusan kulit putih itu. Memang sangat masuk akal. Menurut logika normal, meskipun utusan berpakaian putih menyelamatkan nyawanya dari Han San Qian, mengingat kemampuannya, sangatlah mustahil untuk mundur dengan aman dari Han San Qian. Utusan berpakaian putih itu terdiam sesaat, meskipun dia tidak pernah mengkhianati tokoh terkenal, dan meskipun dia tidak berniat mengkhianati saudara-saudaranya. Namun, masalah antara Han San Qian dan dirinya memang merupakan fakta yang kuat. Dia memang melakukan beberapa transaksi yang tak terkatakan dengan Han San Qian. Sekarang dia hanya seorang bisu yang memakan Coctis Chinensis dan tidak bisa memberitahu siapapun tentang penderitaannya. Anda tidak bisa memberitahu orang lain taruhan apa yang Anda miliki dengan Han San Qian barusan, bukan? Lalu, kamu mengatakan dalam taruhanmu bahwa kamu memang mengatakan sesuatu yang seharusnya tidak kamu katakan, bukan? Kalau begitu, bukankah itu membuat fakta kerjasama dengan musuh semakin solid? Melihat utusan khusus berbaju putih ingin berdebat tetapi tidak dapat melakukannya, beberapa orang dari akademi mau tidak mau menjauh darinya. Pada saat ini, bahkan angin hitam pun tidak bisa menahan cemberut. Jelas sekali bahwa perilaku utusan khusus berbaju putih itu sangat tidak normal.
Saudaraku, apakah kamu benar-benar tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Bab 5403, bertarung di dalam sarang. Saudaraku, aku hanya bisa mengatakan bahwa aku tidak mengkhianatimu, utusan berpakaian putih itu dengan cepat menjawab. Kalau begitu beritahu aku, apa yang terjadi antara kamu dan Han Sanqian? Atau, kamu harus menjelaskan kenapa kamu tidak terluka setelah bertarung dengan Han Sanqian, tanya Hei Feng. Utusan khusus berbaju putih itu menundukkan kepalanya lagi, dia tidak tahu harus berkata apa. Utusan khusus, apa kamu tidak mengerti? Dia tidak tahu sama sekali, karena dia pasti sudah mencapai kesepakatan dengan Han Sanqian. Dengan kata lain, orang ini adalah pengkhianat. Utusan khusus, apa yang Anda katakan masuk akal. Jika kita memikirkannya lebih hati-hati, sebenarnya kita dapat menemukan beberapa masalah. Mendengar seseorang mengatakan ini, Hei Feng melihat ke arah orang itu dengan cepat, tidak tahu mengapa dia mengatakan ini. Tetua, pikirkanlah, kami telah membentuk kekuatan yang sangat besar melawan Han Sanqian, dan ini telah terjadi sejak awal. Saya hanya tahu bahwa setelah utusan khusus dari Wu Yuan datang ke sini untuk memberikan bimbingan dan memberikan saran, pertempuran kami menjadi semakin buruk, dan sekarang kami telah mencapai situasi ini. Utusan khusus, saya juga setuju dengan pandangan ini. Anggap saja sebagai contoh. Han Sanqian jelas lemah. Sudah waktunya kita mengirim lebih banyak orang untuk menyerang Han Sanqian. Tapi lihat Akademi Seni Bela Diri. Utusan khusus berdiri untuk berbicara mewakili Han Sanqian lagi. Ya, itu retorika yang sama lagi, mengatakan bahwa Han Sanqian sangat kuat, saya tidak memahaminya. Tidak peduli seberapa kuat dia lemah, kita tidak bisa mengalahkan anjing yang tenggelam itu. Sebaliknya, kita harus menstabilkan situasinya dan biarkan dia. Bisakah kamu bernapas perlahan? Utusan khusus Akademi Bela Diri, saya benar-benar ingin bertanya, apa taktik Anda? Begitu kata-kata ini keluar, beberapa bawahan dari perguruan tinggi seni liberal di sekitarnya menganggukkan kepala. Hei Feng melirik mereka, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, dia merasa apa yang mereka katakan masuk akal. Memanfaatkan penyakitmu untuk membunuhmu, ini adalah kebenaran yang dipahami semua orang bodoh, tapi utusan khusus berbaju putih menggunakan Han Sanqian sebagai alasan untuk menghentikannya. Ini sungguh aneh. Utusan khusus berbaju putih memiliki ekspresi ketidakberdayaan di wajahnya. Dia kesulitan menjelaskan apa yang dia bicarakan. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan beberapa hal penting. Dia hanya bisa berkata dengan tergesa-gesa, saya tidak bermaksud membantu Han Sanqian, tapi kamu bisa menggabungkannya dengan Han Sanqian. Dengan gaya bermainnya, kamu pasti tahu kalau orang ini jelas-jelas bermain seperti semut memakan gajah. Benar-benar palsu kalau dia lemah sekarang. Coba pikirkan, setelah bertarung begitu lama, kekuatan aslinya tidak banyak dilemahkan oleh kita, karena api telah banyak membantunya mengisi kembali sebelumnya. Apalagi dia tidak terluka sama sekali, jadi bagaimana mungkin dia tiba-tiba tidak bisa melawan hanya karena tim cadangan bergegas maju. Hanya ada satu kebenaran, yaitu dia berpikir jika dia berbalik seperti ini, dia hanya akan melakukannya. Makan salah satu kolom kami. Itu hanya setengah dari orang, itu terlalu merepotkan. Jadi, dia melakukan ini dengan sengaja, agar kita segera menambahkan lebih banyak orang, sehingga saat dia menarik kita, hadiah akhirnya akan lebih tinggi. Dia penuh omong kosong, jadi menurut apa yang kamu katakan, kita hanya bisa menghadapinya seperti ini. Jika aku ingat dengan benar, kamulah yang baru saja mengatakan bahwa penundaan seperti ini tidak akan berhasil, kan? Haha, memang benar itu Tuhan juga kamu juga hantunya. Itu saja, bukankah menurutmu perkataanmu tidak konsisten? Menurutku kamu jelas-jelas mengacaukan pemikiran kami dan diam-diam membantu Han Sanqian. Sangat sulit bagi utusan khusus berbaju putih untuk membantahnya, dia hanya bisa melihat ke arah Hei Feng saat ini, berharap Hei Feng akan mempercayainya ketika dia melihat hubungan di antara mereka. Tapi Hei Feng menggelengkan kepalanya, saudaraku, meskipun buktinya cukup-cukup, aku masih percaya padamu. Namun, kepercayaan semacam ini terbatas pada perasaan pribadi. Kamu seharusnya tidak mengharapkan aku bertarung melawan orang lain demi kamu. Ngomong-ngomong kan. Intinya, menurutku tidak ada yang salah dengan diskusi mereka.
Mendengar hal tersebut, utusan berpakaian putih itu tiba-tiba terkejut. Kemarilah. Hampir di saat yang bersamaan, angin hitam meraung. Bab 5404, tidak ada kekacauan eksternal tetapi kekacauan internal. Ada. Semua bawahan berteriak serempak, dan utusan berbaju putih itu jelas terkejut. Kirimkan perintah dan dapatkan bala bantuan segera. Ya. Utusan khusus berbaju putih mengira dia akan menangkapnya, tetapi ketika dia melihat Hei Feng dengan jelas menatapnya dan memberikan perintah lain, menjadi jelas bahwa Hei Feng sedang menantangnya. Utusan khusus berbaju putih merasa cemas dan buru-buru berkata, "Saudaraku, tidak. Kamu tidak bisa. Kamu pengkhianat tidak punya hak untuk berbicara. Meskipun pengadilan sipil dan militer terpecah dan dikuasai, kami tidak memenuhi syarat untuk berurusan dengan kamu. Namun, kamu tidak perlu berpuas diri. Kami pasti akan melaporkan masalah ini kepada pemilik desa. Apa yang menanti Anda adalah hukuman berat berdasarkan peraturan desa." Benar, peraturan desa mengatakan bahwa siapapun yang mengkhianati akan dihukum dengan dipecah-pecah dan mati. Dasar bajingan, tunggu saja dan menderita. Kamu sebenarnya membantu Han Sanqian, tapi kamu bahkan tidak melihat berapa banyak orang yang kita miliki sekarang dan keuntungan apa yang kita miliki sekarang. Dia hanya bajingan. Dia tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, kan? Menghadapi hinaan tersebut, utusan khusus berbaju putih itu benar-benar tertekan. Ia sangat ingin membantah bahwa segala perbuatannya adalah murni demi kebaikan semua orang. Meskipun dia mengatakan beberapa hal kepada Han Sanqian yang tidak boleh dia katakan, itu karena dia kalah taruhan, dan dia mengagumi Han Sanqian sebagai musuh, jadi dia mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tapi itu tidak berarti apa-apa. Hatinya selalu menjadi tokoh terkenal, dan dia bahkan bisa mati untuk membuktikannya. Benar, dia orang yang cerdas, dan dia tahu betul bahwa meskipun dia mengatakannya sendiri, itu hanya akan membuat semua orang semakin meragukannya. Keinginan hatiku selalu pergi ke tokoh terkenal. Menurutku kita tidak perlu mengirim siapapun ke sana sekarang. Itu sepenuhnya karena kebutuhan strategis. Aku punya hati nurani yang bersih. Jika kamu benar-benar meragukanku, mari kita lihat apa yang kamu lakukan. Apa yang akan dibawanya? Utusan berpakaian putih itu berkata tanpa berkata-kata. Saat ini, hanya fakta yang dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah dan membuktikan segalanya. Itu hanya akan memberi kita kemenangan, itu saja. Benar, kamu, lebih baik tidak membicarakan hal ini. Lagi pula, meski kamu kalah, bagaimana itu bisa membuktikan bahwa kamu bukan pengkhianat? Di medan perang, ada yang kalah dan ada yang menang. Bukankah itu normal? Mendengar kata-kata ini, banyak orang mengangguk. Sangat disayangkan bahwa itu adalah utusan kulit putih itu sendiri. Awalnya saya berharap hasil akhirnya akan membantunya membersihkan. Teman baik, sekarang setelah selesai, dia bukan lagi manusia luar dan dalam. Dan semuanya salah. Utusan khusus berbaju putih itu mengangguk, "Oke, kalau begitu, anggap saja saya tidak mengatakan apa-apa." Dia juga marah. Karena Anda bersikeras memperlakukan saya sebagai pengkhianat, maka saya hanyalah pengkhianat. Saya akan mengawasi seluruh prosesnya. Jika kamu kalah, itu tanggung jawab Akademi Seni Liberalmu. Jika kamu menang, itu tidak ada hubungannya dengan Akademi Seni Bela Diriku. Aku belum ingin terlibat dalam kekacauan ini. Begitu dia selesai berbicara, utusan khusus berbaju putih berhenti berbicara sama sekali. Setelah menjadi sangat marah, dia juga menyadari sepenuhnya bahwa dia hanyalah penonton sekarang, dan segala sesuatu yang lain tidak ada hubungannya dengan dia. Dia hanya ingin melihat bagaimana orang-orang ini gagal. Tentu saja, dia juga ingin melihat bagaimana Han Sanqian membalikkan keadaan. Melihat utusan berpakaian putih itu seperti ini, Hei Feng ingin mengatakan sesuatu tapi tidak mengatakannya untuk beberapa saat. Ia dan utusan khusus berbaju putih sudah saling kenal sejak lama, dan hubungan mereka tidak hanya sekedar dangkal. Berdasarkan pemahamannya tentang utusan khusus berbaju putih, ia juga merasa bahwa utusan khusus berbaju putih bukanlah pengkhianat. Tapi masalahnya adalah kecurigaan terhadap utusan khusus berbaju putih itu sangat tinggi, dan dia tidak bisa menjelaskan beberapa hal dengan jelas.
Dengan banyaknya bawahannya di sini, tidak mungkin dia pergi tanpa bukti pasti yang membuktikannya. Utusan khusus berbaju putih itu tidak bersalah. Terlalu banyak bicara. Kalau tidak, jika Anda tidak memberitahu utusan khusus berbaju putih, Anda tidak akan bisa membantunya, sebaliknya Anda akan membuat bawahan Anda menganggap Anda bodoh dan hanya berbicara tentang perasaan, bukan fakta. Dengan cara ini, tidak akan mudah baginya untuk mengelola perguruan tinggi seni liberal, setidaknya bawahannya tidak akan yakin dengan manajemennya di masa depan. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengatakan kembali apa yang ingin dia katakan. Tindakan. Semuanya akhirnya berubah menjadi dua kata. Perang harus dilakukan dan perang harus dilancarkan. Oleh karena itu, saya hanya dapat meninggalkan semuanya untuk sementara waktu. Mengikuti perintah Hei Feng, tim cadangan kedua dan tim cadangan ketiga dengan cepat bergegas menuju Han San Qian. Di antaranya, tim cadangan kedua akan langsung berpartisipasi dalam penyerangan saat ini, dan demi keselamatan, tim cadangan ketiga akan digunakan sebagai persiapan rutin, menunggu di samping kapan saja. Bab 5405 Siapa pengkhianatnya? Saat ini, semuanya tergantung fakta. Dalam hati Hei Feng, akan lebih baik jika dia menang, tapi jika dia kalah, dia akan mempertimbangkan dengan cermat beberapa pendapat utusan khusus berbaju putih. Dia tahu bahwa adik lelaki ini sangat berpikiran jernih dan cerdas. Meskipun banyak bawahan yang masih berpikir bahwa dia mungkin pengkhianat, jadi dia mungkin masih tidak bisa menghilangkan kecurigaannya. Namun, Anda dapat mendengarkan beberapa pendapatnya secara pribadi. Segera, tim cadangan bergegas maju. Tiba-tiba, Han San Qian menghadapi volume serangan yang hampir mencapai 2,5 kolom. Setelah Han San Qian, yang awalnya sangat lemah, bertahan kurang dari 1 menit, dia tiba-tiba mulai melarikan diri di kejauhan. Tentu saja, mustahil bagi 2,5 barisan pria itu untuk melepaskannya, dan mengikuti di belakangnya dalam pengejaran yang panik. Hampir di saat yang bersamaan, tim cadangan yang berdiri di dekatnya pun segera menyusul. Untuk sesaat, semuanya normal seperti yang pertama, dan kekuatan besar berikutnya mengikuti dengan lambat. Namun, jelas bahwa jumlah orang yang dihadapi Han San Qian semakin meningkat, dan jumlah orang yang menyerangnya tiba-tiba menjadi sangat banyak. Segera, Han San Qian berlari ke suatu tempat yang jauh dan berhenti lagi. Karena ritme yang tegang, 2,5 kolom di sekelilingnya dengan cepat menyusul Han San Qian dan dengan cepat mulai bertarung dengannya. Setelah itu ada dukungan dari tim cadangan. Sedangkan untuk pasukan besar, kecepatan geraknya memang sangat berbeda jika dibandingkan. Karena Han San Qian sengaja memperpanjang jarak kali ini, jelas mustahil bagi pasukan besar untuk tiba di tempat untuk pertama kalinya. Menurut perkiraan saat ini, diperlukan setidaknya 7 atau 8 menit bagi pasukan besar untuk mencapai posisi semula. 7 atau 8 menit, itu sudah cukup bagiku. Han San Qian tersenyum dingin faktanya, utusan khusus berbaju putih pada dasarnya telah melihat rencana Han San Qian dengan jelas. Benar, dia ingin menggunakan tarikan ekstrim dari peta besar ini untuk memisahkan penyerang dari pasukan besar. Dengan cara ini, lawan akan dipotong oleh Han San Qian untuk bertarung. Dengan kata lain, ketika Han San Qian melarikan diri ke suatu tempat, seperti sekarang, karena perbedaan waktu, dia hanya dapat memiliki 2,5 kolom di depannya. Maka baginya, inilah saatnya melepaskan tangan dan kakinya sepenuhnya untuk menyerang. Dia tidak perlu khawatir jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, akan ada terlalu banyak musuh di sekitarnya, yang akan mengambil kesempatan untuk menyerangnya secara diam-diam. Namun kesempatan seperti ini tentunya bukan yang terbaik, yakni waktunya terbatas. Dan jika serangan dan pertahanan lawan sangat baik, dan tidak berusaha menyerang Han San Qian, akan sulit mengalahkan Han San Qian dalam waktu yang terbatas. Namun, bukan berarti Han San Qian tidak punya peluang. Ayo, sekarang, aku akan menunjukkan padamu apa yang sebenarnya mampu kulakukan. Han San Qian berteriak dengan marah, dan tubuhnya meledak dengan energi hitam. Sejak kapak pangu disegel, jurus membunuh Han San Qian saat putus asa adalah menggunakan kapak pangu untuk langsung mengatasi berbagai masalah. Karena kapak pangu tidak bisa dihancurkan, dia bisa menyelesaikan beberapa masalah sulit dengan paksa. Setelah kalah, Han San Qian tidak lagi memiliki senjata ajaib ini. Dengan kata lain,
dia harus lebih mengandalkan dirinya sendiri untuk menyelesaikan ledakan pamungkas dan mengatasi kesulitan. Namun hal ini bukanlah hal yang buruk, setidaknya Han Sanqian telah memaksimalkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan selama periode ini sehingga membuatnya bisa berkembang dengan relatif baik. Setidaknya aku punya caraku sendiri untuk mengatasi situasi saat ini. Saat energi hitam Han Sanqian melonjak, rambut Han Sanqian langsung pucat. Jelas sekali bahwa Han Sanqian telah sepenuhnya dirasuki setan. Adapun Han Sanqian yang di iblis, energi iblis akhirnya mulai meledak ke segala arah, dan darah naga iblis benar-benar tersulut. Yang berbeda dari sebelumnya adalah energi iblis kali ini jelas lebih murni dan menakutkan. Tidak ada alasan lain, sekarang darah iblis Han Sanqian telah dikatalisis oleh racun, jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan dia bahkan lebih ganas sekarang. Mengaum. Di belakang Han Sanqian, bayangan naga iblis tiba-tiba muncul kembali, dan kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul. 2,5 tim cadangan di sekitarnya merasakan aura pembunuh yang kuat datang ke arah mereka. Membuat seluruh orang gemetar. Apa yang terjadi? Astaga, energi iblis yang sangat kuat. Apakah ini? Apakah ada sosok setingkat Raja Iblis di sini? Orang-orang dari Akademi Seni Liberal yang awalnya memiliki lebih banyak orang, tidak hanya tidak merasakan keuntungan dari jumlah mereka yang banyak, tetapi mereka hanya merasakan ketakutan yang mendalam. Bab 5406 setan itu tak terkalahkan. Sial, apa yang terjadi? Bukankah dia baru saja terlihat seperti sedang sekarat? Kenapa dia tiba-tiba menjadi begitu kejam? Ya, apakah dia akan kembali? Luar biasa. Ini terlalu sulit. Han Sanqian sepertinya baru saja akan kalah, tapi mengapa orang ini menjadi begitu galak lagi dalam sekejap mata? Kontras antara keduanya terlalu besar, yang membuat orang bingung untuk sementara waktu. Lihat. Dan Hei Feng, yang sedang dalam perjalanan, tiba-tiba melihat ke kejauhan saat anak buahnya berteriak. Di udara, seluruh tubuh Han Sanqian diselimuti energi hitam, yang hampir membuat separuh langit menjadi gelap. Gerakan sebesar itu membuat orang merasa sangat menakutkan hanya dengan melihatnya, belum lagi aura kematian yang dibawa oleh energi iblis yang datang. Apa yang terjadi? Baru saja, dia. Bukankah dia akan dikalahkan? Hei Feng berhenti dan menatap bawahannya dengan tidak mengerti. Para bawahan juga jelas-jelas bingung, dan untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hei Feng akhirnya harus melihat ke arah utusan khusus berbaju putih di sebelahnya, tapi terlihat jelas bahwa orang ini sedang mengerutkan kening dan tidak berkata apa-apa, terlihat seperti anjing yang benar-benar menyendiri. Dia tahu dengan jelas bahwa utusan berbaju putih itu sedang marah. Dia juga sedikit gelisah karena dia baru saja salah paham terhadap pihak lain. Tapi, apa yang bisa dia lakukan sekarang? Dia tidak bisa menghapus nama utusan kulit putih itu, jika dia tidak membersihkan namanya, dia tidak bisa meminta maaf. Sambil mengertakkan gigi, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah terus melihat situasi dan berharap orang ini hanya menggertak. Ledakan. Namun seringkali, apapun yang Anda takuti akan terjadi. Han Sanqian tiba-tiba meledak sepenuhnya di udara. Seperti matahari yang menyala, semuanya tiba-tiba dilepaskan sepenuhnya, dan sejumlah besar energi iblis mengalir deras seperti banjir dalam sekejap. Ledakan. Di bawah energi iblis, dengan Han Sanqian sebagai pusatnya, terjadi ledakan besar di sekelilingnya. Semuanya tersebar di bawah riak energi iblis. 2,5 pasukan itu seperti sekelompok sasaran hidup saat ini. Atau lebih tepatnya, seperti segerombolan nyamuk yang disemprotkan. Mereka dengan cepat jatuh dari langit tanpa ada kemampuan untuk melawan. Apa? Apa yang terjadi? 2,5 kolom orang, begitu saja. Begitu saja, hilang. Tidak, itu tidak mungkin. Semua orang tercengang. Bahkan utusan berbaju putih yang marah harus mengalihkan perhatiannya ke Han Sanqian, dengan ekspresi keheranan di wajahnya. Mereka semua adalah sekelompok master absolut, mereka adalah kelompok kerja sama terbaik, hanya. Baru saja. Hilang begitu saja. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Hei Feng tersandung dan hampir kehilangan keseimbangan. Mereka adalah elit di tangannya, dan mereka harus menjelaskan seperti ini hanya setelah beberapa pukulan.
Jika itu orang lain, akan sulit bagi Anda untuk menerimanya untuk sementara waktu. Panggilan. Namun mereka terkejut dan sulit menerimanya. Tidak mungkin Han Sanqian menunjukkan belas kasihan karena hal ini. Saya melihat orang ini tiba-tiba terlihat seperti naga hitam, menukik ke bawah. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan di antara orang-orang yang jatuh. Kasihan musuh yang bertarung melawan Han Sanqian. Bahkan sebelum mereka bisa pulih dari energi iblis ledakan, Han Sanqian telah berubah menjadi energi hitam dan dengan cepat memotong pedangnya di tengah-tengah mereka. Mereka sama sekali bukan tandingan Han Sanqian, apalagi dalam situasi ini, mereka seperti ikan lele di papan, membiarkan Han Sanqian memotongnya begitu saja. Tiba-tiba, banyak orang tewas di bawah pedang Han Sanqian. Mereka bahkan tidak sempat mendarat sebelum berubah menjadi energi hitam, bercampur dengan energi hitam yang dikeluarkan oleh Han Sanqian, sehingga mustahil bagi Anda untuk membedakan mana yang milik Han Sanqian dan mana yang merupakan mayat mereka. Tapi bagaimanapun juga, satu hal yang pasti, langit dalam pertemuan ini hanyalah api penyucian di bumi. Hei Feng benar-benar kewalahan. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa gelombang serangan pertama berakhir dengan hasil yang menyedihkan. Ini salah. Bab 5407 Mari kita lihat cara Anda bermain. Bang bang bang. Seseorang jatuh ke tanah dan pingsan. Wow. Beberapa orang berubah menjadi udara hitam di udara, terbawa angin, dan tidak pernah kembali. Berlari. Tetapi ada beberapa orang yang bertahan dengan gigih. Bagaimanapun, mereka adalah ahli top. Bahkan jika mereka tidak dapat segera bereaksi terhadap serangan ledakan besar yang tiba-tiba dari Han Sanqian, mereka selalu dapat bereaksi dengan relatif cepat dan membuat target yang spesifik. Dampak energi iblis sangat kuat, dan auranya cukup besar. Oleh karena itu, setelah wabah pertama, banyak orang di kolom tidak dapat bereaksi. Beberapa orang benar-benar ditekan oleh energi iblis dan kemudian terbang menjauh, dan beberapa bahkan langsung tersingkir. Ombak menghanyutkan. Namun jumlah orang yang meninggal akibat serangan energi iblis tidak banyak, atau bahkan sangat sedikit. Korban sebenarnya disebabkan oleh serangan terakhir Han Sanqian, tapi bagaimanapun juga dia hanyalah satu orang, jadi sudah ditakdirkan bahwa lebih dari separuh orang dapat bertahan hidup di lingkungan yang sulit ini. Mereka tidak bisa bertarung lagi, dan mereka tidak bisa melihat dengan jelas di mana Han Sanqian berada ketika energi iblis dan hitam begitu kuat. Selain itu, Han Sanqian sekarang mengambil inisiatif mutlak, serangannya sangat sengit dan mereka tidak lagi memiliki formasi. Oleh karena itu, kita hanya bisa bergegas menuju ke arah pasukan besar secepat mungkin. Hei Feng akhirnya sadar dan merasa jauh lebih baik saat melihat masih banyak orang yang berlari ke arahnya. Setidaknya, ini menunjukkan bahwa situasi saat ini tidak terlalu buruk. Namun, bahkan sebelum dia sempat tersenyum di wajah bahagianya, semacam keputusasaan menyusul. Han Sanqian tiba-tiba muncul entah dari mana dan mengejar orang-orang ini, mengejar mereka satu persatu. Orang yang melarikan diri tidak bisa melihat ke belakang sama sekali, dan tidak mungkin bersaing dengan Han Sanqian dalam hal kecepatan, ditambah lagi dia panik. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah berdoa agar Han Sanqian tidak muncul di belakang mereka. Puff, puff. Han Sanqian menikam punggung orang-orang yang melarikan diri satu demi satu, orang-orang itu mengakhiri hidup mereka sepenuhnya bahkan sebelum mereka sempat menangis kesakitan. Ada orang yang dibiarkan begitu saja dengan mayat yang dingin, dan ada pula yang sama seperti orang tadi, karena terlalu banyak makan darah, tubuhnya menyatu dengan darah, dan hanya bisa berubah menjadi asap hitam. Hal yang paling membuat putus asa dalam hidup adalah ketika Anda memiliki sedikit harapan, hal itu memberi Anda keputusasaan yang tiada akhir. Saat ini, itu saja. Awalnya, masih banyak orang yang melarikan diri dari dua kolom tersebut. Namun, di bawah serangan terakhir Han Sanqian, lebih dari separuh orang mulai kehilangan jumlah mereka. Hal yang paling menakutkan adalah karena pasukan besar berada cukup jauh dari mereka, rasanya tidak realistis jika hanya mengandalkan mereka untuk dilindas sendiri. Dengan kata lain, mereka semua mungkin mati di bawah pisau daging Han Sanqian. Seperti yang diharapkan. Utusan khusus berbaju putih tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dia menduga Han Sanqian memiliki tujuan strategis ini.
Dia juga menduga bahwa Han Sanqian ingin memakan gajah seperti ini secara perlahan. Sayangnya pada saat paling kritis ini, tidak ada yang mendengarkannya. Dia tidak tahu harus senang atau sedih ketika melihat adegan ini. Dia senang karena orang-orang yang tidak mempercayainya dan bahkan memfitnahnya akhirnya menerima balasan dan membayar harga yang sangat mahal. Tapi yang menyedihkan adalah orang-orang ini semua adalah rekan di sisinya. Bagaimana tidak sedih melihat mereka mati di hadapannya. Dia bahkan mungkin menyelamatkan nyawa mereka. Tapi sekarang, itu membuat orang merasa sedih. Membunuh. Di sisi lain, Han Sanqian telah membunuh sebagian besar orang yang mencoba melarikan diri. Dia mengangkat pedang giok di tangannya dan menatap sisi ini dengan sepasang mata merah darah, seolah-olah dia sedang berteriak kepada angin hitam di dalam udara. Kalian semua hanyalah jenderal yang kalah. Kalian semua hanyalah jiwa dan semut yang mati di bawah pedang. Datang. Benar saja, Han Sanqian berteriak, matanya penuh dengan darah merah, tetapi bahkan lebih dipenuhi dengan keinginan untuk membunuh. Bab 5408, bertarunglah jika kamu mau. Raungan ini seperti iblis yang datang ke dunia dan memandang rendah dunia, atau seperti dewa yang turun untuk memandang rendah semua makhluk hidup. Melihat hal tersebut, sekelompok orang, meski berada agak jauh, masih gemetar oleh suara gemuruh tersebut, dan banyak orang tanpa sadar melangkah mundur. Saya takut disakiti oleh ikan-ikan di kolam. Ini. Blackwing agak panik. Bukannya dia tidak mampu membunuh orang-orang ini, tetapi akar dari masalah ini sangat menyedihkan dan menakutkan. Anda tahu, Hei Feng menghitung dengan baik, dan tidak ada kemungkinan Han Sanqian melawan. Tapi akibatnya Han Sanqian tidak hanya melawan, tapi juga menggunakan cara seperti itu untuk melakukan hal yang keterlaluan. Angkat. Yang paling penting adalah segala sesuatu saat ini telah diingatkan oleh utusan khusus berbaju putih sebelumnya, tapi dia tidak menganggapnya serius sama sekali, sehingga dia kini berakhir dalam situasi ini. Penyesalan dan keengganan seperti itu sangat menyengat hatinya, dan juga membuat hatinya sangat terkejut. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Hei Feng memandang utusan kulit putih itu, berharap dia memberikan saran. Utusan khusus berbaju putih itu mengerutkan kening dan hanya menatap Han Sanqian tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin, baginya, dia belum menerima permintaan maaf terlambat yang dia perlukan. Atau mungkin, sampai sekarang pun, dia masih belum tahu bagaimana menghadapi Han Sanqian. Melihat utusan khusus mereka memandang utusan berpakaian putih itu, beberapa bawahannya sedikit tidak puas. Jika utusannya sendiri meminta maaf kepada utusan kulit putih, berarti mereka sebenarnya tunduk pada utusan kulit putih. Hal ini membuat mereka sulit menerima, lagi pula tidak ada orang yang mau ditampar mukanya dengan mudah. Utusan khusus, tidak perlu meminta bantuan orang lain. Benar, pecundang tercepat di Akademi Seni Bela Diri, apakah kamu memiliki kualifikasi untuk berkhotbah di sini? Mungkin, mereka sudah lama berhubungan dengan Han Sanqian, jadi mereka sudah membuat pengaturan taktis yang relevan secara internal. Tentu saja, apa yang Han Sanqian ingin melakukannya, sudah jelas bagi semua orang. Ya, karena mereka semua pengkhianat, bukankah mudah bagi mereka untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan Han Sanqian? Kalian berdua tidak diperbolehkan mengarahkan dan bertindak sendiri. Biarkan Han Sanqian melakukan sesuatu yang luar biasa terlebih dahulu, dan kemudian seseorang akan memprediksinya terlebih dahulu. Setelah prediksinya akurat, bukankah kita harus mendengarkan dia dalam segala hal? Itu benar, lalu arahkan kita lebih dalam ke jurang yang dalam. Bukan saja mereka tidak mengakui kesalahannya, tetapi mereka juga memukulinya. Sifat manusia memang kadang seperti ini, tidak tahan dengan ujian atau siksaan apapun. Mata utusan berpakaian putih itu melebar karena marah, dan dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak sabar untuk meminta maaf, akibatnya adalah dia akan ditampar wajahnya. Tapi setelah menjadi sangat marah, dia tidak bisa menahan tawa lagi. Ya, dia ditertawakan karena marah. Dia terlalu malas untuk berdebat lagi. Baginya, segalanya sudah sampai pada titik ini, dan dia tidak peduli lagi. Apapun yang ingin dilakukan orang-orang ini, biarkan saja.
Sekalipun dia langsung didakwa melakukan kejahatan dan ditangkap, dia tidak akan melawan sama sekali. Saat bertemu rekan satu tim ini, Anda hanya bermimpi jika ingin menang. Apa yang dimaksud dengan tidak layak untuk menang? Memikirkan hal ini, utusan khusus berbaju putih hanya memalingkan wajahnya, dan Anda dapat melakukan apapun yang Anda suka. Hei Feng sedikit malu. Dia benar-benar ingin menamparkan bawahan ini. Namun, dia tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa utusan khusus berbaju putih itu tidak bersalah, dan bawahannya memang tidak akan memeras begitu saja demi pemerasan. Mereka kata-katanya masih masuk akal. Jika utusan khusus berbaju putih itu benar-benar dihasut untuk memberontak, maka bukan tidak mungkin bisa menggelar drama yang terkoordinasi seperti itu. Oleh karena itu, bagaimanapun Anda melihatnya, masalah ini tidak mudah untuk ditangani. Tapi sekarang, dia sangat membutuhkan seseorang untuk membantunya menemukan ide. Han Sanqian tidak akan terburu-buru. Kita banyak sekali, dan dia tidak bisa mengabaikannya. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Hei Feng mengerutkan kening. Tidak mungkin untuk tidak menyerang, tetapi jika kita masih menyerang seperti sebelumnya, itu jelas tidak masuk akal. Pada analisa terakhir, itu hanya membuat Han Sanqian kehilangan kepalanya. Pilihan teraman tentu saja menggunakan kekuatan besar untuk mengapitnya, namun dalam kasus ini, masalah baru akan muncul. Ada terlalu banyak orang dalam kekuatan besar ini. Jika Han Sanqian dikejar dengan paksa, dan Han Sanqian memilih untuk tidak melawan, bukankah itu akan menjadi adegan jalan-jalan anjing berskala besar? Bab 5409 Pengepungan. Utusan khusus, cara terbaik saat ini adalah dengan sekelompok dari kita menyebar dan mengelilingi Han Sanqian secara melingkar. Dengan cara ini, medan akan menyusut, dan pada akhirnya kita bahkan dapat mengepung Han Sanqian dengan erat di satu tempat. Itu jelas mustahil baginya untuk memainkan konspirasi ini. Seseorang menyarankan. Tampaknya ini memang satu-satunya cara terbaik. Tetapi jika ini masalahnya, berarti lingkaran itu harus dikelilingi oleh orang-orang. Jika tidak, dengan kemampuan Han Sanqian, akan terlalu mudah untuk menerobos kita. Dan begitu orang ini menerobos pertahanan kita, pengepungan kita akan terjadi. Sia-sia dan menjadi bahan tertawaan. Kata bawahan lainnya. Bahkan jika kita kehilangan 3 kolom, kita masih memiliki cukup orang untuk melaksanakan rencana ini. Ya, meski ada kekurangan dalam rencana ini, itu adalah cara terbaik. Kalau tidak, kita akan stagnan di sini seperti sekarang. Menyerang Han Sanqian tidak mungkin atau tidak. Hei Feng mengangguk, tapi utusan berbaju putih itu hanya bisa mencibir. Melihat cibirannya, Hei Feng tiba-tiba merasa pasti ada yang salah dengan rencananya dan buru-buru menatapnya. Dia tersenyum menghina, tapi tetap tidak menjawab. Saudaraku, apakah kamu punya ide? Mengapa kamu tidak mengatakannya secara langsung? Kita semua berjuang untuk pemilik desa, dan kita harus mengutamakan situasi secara keseluruhan. Hei Feng masih sangat pintar. Saat ini, dia tidak menyebutkan apa yang salah dengan bawahannya atau apakah utusan khusus berbaju putih itu salah. Dia hanya menggunakan pemilik desa sebagai alasan. Dengan cara ini, reaksi dari bawahannya tidak akan terlalu besar, dan reaksi dari utusan berpakaian putih juga tidak akan terlalu besar. Fakta membuktikan trik ini efektif. Setelah mendengarnya, utusan khusus berbaju putih itu justru buka mulut. Saudaraku, kamu benar. Seperti kata pepatah, saya tidak bisa menunda hal-hal penting karena perasaan pribadi saya. Menurut saya, rencana ini kelihatannya bagus, tetapi sebenarnya sangat bodoh. Bodoh. Mendengar hal itu, bawahannya langsung marah. Apa katamu? Sial, rencana kita bodoh, apa kamu sangat pintar? Apa kamu harus pintar sekali, Akademi Bela Diri akan jadi diare. Itu benar-benar membuatku tertawa sampai mati. Saat kita menghadapi Han Sanqian, dia bahkan tidak bisa menahannya. Pada kita. Itu benar. Bukankah Wu Yuan masih membanggakan dirinya sebagai tak terkalahkan dalam formasi? Lucu untuk mengatakan bahwa kamu tidak dapat bertahan dalam waktu sesingkat itu. Konyol untuk mengatakan bahwa kamu tidak terkalahkan dalam formasi. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan pada akhirnya selalu orang-orang dari Akademi Seni kami. Anda, seorang jenderal yang kalah,
hanya di sini untuk menunjukkan negaranya. Utusan khusus kami memberi Anda wajah. Tapi itu tidak berarti begitu kamu cukup menatap hidungmu dan menunjukkan wajahmu. Disitulah kita menjadi bodoh. Ya, jika kamu tidak tahu malu, kamu tidak terkalahkan. Ini sama sekali tidak salah. Bawahannya terus mengejek dan memarahinya, dan untuk sementara utusan khusus berbaju putih itu menjadi sasaran kritik lisan dan tertulis. Hei Feng melihat adegan itu agak kacau dan ingin menghentikannya, tapi dia tidak tahu harus mulai dari mana, jadi dia harus berdiri di sana dengan canggung. Dia sangat malu untuk beberapa saat. Utusan berpakaian putih itu tidak marah dan mendengus dingin, apakah saya salah? Pikiranmu indah, tetapi kenyataannya sangat kurus. Pada analisa terakhir, cara yang kamu gunakan hanyalah menggunakan cara memancing untuk menangkap Han San Qian. Namun ada masalah yang sangat besar di sini, yaitu apakah ikan besar Han San Qian ini benar-benar sebodoh itu. Menunggumu menebarkan jaring dan mengelilinginya. Yang aku takutkan adalah begitu kamu membubarkan orang-orang, dia langsung tahu apa yang ingin kamu lakukan. Benarkan? Jika jaring pengepungan cukup besar maka areanya juga akan sangat luas. Jika Han San Qian harus menyerbu masuk saat jaring pertama kali dipasang, maka ini akan menjadi waktu yang relatif tidak stabil bagi mereka, dan akan sulit bagi mereka untuk menahannya. Itu Han San Qian. Dalam kata-katamu, jika Han San Qian tidak dapat dilawan pada tahap ini, bukankah itu berarti rencananya gagal? Jadi, mengelilingi 3.000 Han. Ini bukan lelucon, apalagi yang bisa terjadi. Setelah mendengar perkataan utusan khusus berbaju putih, sekelompok orang itu menatapku dan aku melihatmu, dan untuk sesaat mereka tidak tahu bagaimana cara berdebat. Memang benar, jaring tidak bisa dipasang dengan baik, sebesar apapun ikannya, ia hanya bisa melihatnya berenang menjauh. Saudaraku, jangan membicarakan hal lain. Apakah kamu punya ide bagus? Bab 5410 menangkap ikan besar. Utusan berbaju putih tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening dan berpikir dengan hati-hati. Sesaat kemudian, dia perlahan membuka mulutnya. Sebenarnya seperti yang baru saja kita katakan, kali ini memancing. Jika kita menganggap Han San Qian sebagai ikan besar, maka ladang gandum adalah sungai besar itu. Dengan kata lain, kita sekarang harus mulai memikirkan bagaimana cara berhasil menangkap ikan besar yang bisa keluar masuk air dengan bebas. Pasti mustahil untuk menggaetnya. Dia sangat pintar, tidak mungkin dia bisa tertipu dengan tipuan kita apapun. Apalagi sekarang pertarungan sudah dimulai. Ibarat menangkap ikan yang sudah beberapa kali digigit dan dilepaskan, hampir tidak mungkin Anda bisa menangkapnya lagi. Jadi, saudaraku, maksudmu kita masih harus menggunakan metode penangkapan. Tidak buruk, utusan berpakaian putih itu mengangguk. Kupikir kamu punya ide bagus. Lagi pula, bukankah ini masih harus ditangkap? Lagi pula, bukankah itu metode yang sama yang kita gunakan? Haha, itu membuatku tertawa terbahak-bahak. Seseorang sedang mempermainkannya, tapi setelah bermain-main dengannya, aku terkejut saat mengetahui bahwa metodenya sama dengan metode kami. Kalian semua sangat jahat. Utusan khusus Akademi Wuyuan hanya ingin pamer. Kalian benar-benar tidak memberi mereka kesempatan. Jangan beritahu saya jika kalian sudah mengetahuinya. Hahaha. Sekelompok orang tertawa terbahak-bahak, bagi mereka benar-benar meremehkan utusan kulit putih itu. Utusan khusus berbaju putih juga tidak marah, dia hanya menatap Hei Feng dengan tenang. Dialah yang benar-benar mengambil keputusan, jadi cara terbaik bagi utusan kulit putih saat ini adalah menunggu dengan tenang dan melihat sikapnya. Hei Feng memang layak menjadi jenderal pilihan. Saat ini, dia sama sekali tidak terpengaruh oleh bawahannya. Setelah berpikir sejenak, dia melihat ke arah utusan khusus berbaju putih dan berkata, "Saudaraku, apakah kamu punya kebaikan? Ide-ide?" "Saudaraku, hanya ada 2 cara untuk menangkap ikan. Yang pertama adalah dengan menurunkan jaring. Tapi seperti yang kita katakan tadi, ikan Han San Qian terlalu besar. Stabilkan agar ikan mempunyai kesempatan untuk menembus jaring dan melarikan diri sepenuhnya. Ini kerugian besar bagi kami, karena bukan hanya jaringnya yang jebol, kami harus menganyamnya lagi." "Saya benar."
Hei Feng mengangguk, itu benar. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua adalah mencegat penangkapan ikan. Dengan kata lain, kita perlu memperkecil cakupan sungai, sehingga pergerakan ikan-ikan besar dapat dibatasi. Metode ini, meskipun Han San Qian tahu kita akan melakukan ini, bagaimana dia bisa menghentikannya? Ini seperti merebus katak dalam air hangat. Dia tahu bahwa dia akan ditangkap setelah sungai menyusut, tapi selain menunggu dengan patuh, tidak ada tindakan lain yang mungkin dilakukan. Hei Feng mengangguk, metode ini tentu saja yang terbaik, dan juga menghemat biaya tenaga kerja. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana cara menyelamatkan sungai? Persempit cakupan ladang gandum. Ada dua langkah untuk ini. Langkah pertama adalah membentuk lingkaran busur yang relatif besar sebanyak mungkin, lalu memaksa Han San Qian ke tempat yang kita ingin dia tuju. Kalau begitu, biarkan pemilik pertanian mengecilkan ladang gandumnya. Jika ladang gandumnya cukup kecil, Han San Qian secara alami tidak akan bisa mundur. Hei Feng memikirkannya dengan hati-hati dan menyadari bahwa ide ini memang membuahkan hasil. Dengan cara ini, kisaran penyusutan ladang gandum dapat diminimalkan tanpa mengkonsumsi terlalu banyak, namun tetap dapat mengelilingi Han San Qian. Maksudmu membiarkan pemilik desa menggunakan ilusi untuk mengecilkan tempat ini? Tanya Hei Feng. Ya. Dia mengangguk tajam. Tata letak ilusi adalah yang paling sederhana, paling efektif, dan paling tidak memakan banyak tenaga, tetapi efeknya lumayan. Begitu Han San Qian berlarian seperti lalat tanpa kepala, lalu jika dia menabrak ilusi, bukankah dia akan langsung terjun ke dalamnya? Apakah dia seekor ikan di lumpur? Saat itu, di mata kami, dia hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Ketika Hei Feng mendengar ini, dia tidak bisa menahan tawa, saudaraku, itu karena pikiranmu bekerja sangat cepat, dan itu karena kamu memiliki beberapa keterampilan di Akademi Seni Bela Diri. Hei Feng mempercayai utusan khusus berbaju putih bukan hanya karena dia sopan kepada kopral, tapi juga bukan hanya karena setiap orang memiliki hubungan yang baik secara pribadi. Yang terpenting sebenarnya ada poin lain, yang juga merupakan poin yang sangat penting.